Assalamualaikum, selamat siang teman-teman ya. Jumpa lagi bersama saya Sumanto dari Jamblang Studio. Episode kali ini saya mau ajarkan bagaimana caranya mengganti mengganti resleting celana maksud saya ya. Jadi ini celana bahannya itu kampas. Sebenarnya ini mirip kayak jeans, cuman teknik jahitnya sama saja. Ini saya mau ajarkan buat teman-teman pemula untuk tutorial permak ya, cara menggantinya ini. Jadi saya mau ganti, ini udah dol, sebenarnya masih bisa dipakai, cuman dia udah turun sendiri karena biasanya kuncinya itu kadang-kadang saya jelaskan permasalahannya buat pengalaman saja ya. Kalau celana itu kadang-kadang ini masih bisa, relnya sebenarnya ini bisa diganti cuman kepalanya aja, cuman ini kalau dikunci harusnya kayak normal dia udah nggak bisa turun, tapi ini turun. Nah harusnya itu kalau sletingnya bagus itu kalau ini kan turun, tapi kalau dikunci ke bawah dia harusnya mati, nggak melorot. Kalau ini udah ini, soalnya ini kunciannya jelek ya, ini celana ininya jelek. Kalau ini kan mereknya YKK bagus. Biasanya teman-teman kalau nyari sleting yang bagus buat reparasi itu rekomendasi saya tuh mereknya YKK. Ini ada tulisannya di sini YKK ya, ini buat rekomendasi aja biar tahu. Kalau di bawahnya ini ada yang merek lain YE, itu kualitasnya saya pikir di bawahnya ini menurut pengalaman saya nggak tahu sekarang ada yang lebih bagus, mungkin teman-teman bisa komen, tapi biasanya ini yang paling bonafit YKK. Oke, YKK juga serinya macam-macam, ada yang seperti ini besar, kepala besar saya menyebutnya, kemudian ada yang klipnya kecil, ini juga YKK, tapi ini biasanya kayak setting tas gitu ya. Sana juga bisa sebenarnya sih. Ini kalau ini dia ininya lebih ringan, jadi nggak usah ditekan, dia jatuh sendiri. Nah seperti ini, tapi sama saja teman-teman boleh pergunakan yang ini atau yang ini, yang seperti ini ya, tapi nanti saya mau pakainya yang tipe seperti ini biar lebih awet. Oke, sebelum kita jahit kita ganti settingnya, saya mau ganti saja ya. Sebenarnya ini bisa diganti palanya, cuman nggak keren kalau nggak satu set ya. Saya mau bongkar dulu, teman-teman silahkan kalau mau bongkar boleh seperti saya pergunakan gunting. Ini saya pakai gunting kodok, gunting yang biasa saya pergunakan untuk bekerja. Cara bongkarnya seperti ini, sletingnya saya mau ambil. Nah bentar, posisinya biasanya saya balik dulu celananya, tak balik sisi luar ke dalam ya, jadi biar gampang. Bagian yang perlu kita bongkar terlebih dahulu adalah kita lepaskan dulu area tresan. Biasanya kalau celana jeans ini bisa diaplikasikan untuk celana jeans ya. Di bagian ini ada tresan teman-teman, ini kita bongkar dulu ininya. Jadi tapi dari sisi dalam, jangan dari sisi luar. Kalau dari sisi luar nanti takutnya kayaknya sobek. Dari sisi dalam itu biasanya dia trasnya itu fungsinya untuk menyatukan antara sisi golbi dan congklot. Congklot itu yang ini penutup sisi dalam, golbi itu yang kayak pisau-pisauan ini. Nah ini kan ada penyatuan. Nah ini namanya tras-trasan di sini. Ini kita bongkar dari sini. Boleh pakai silet kalau yang guntingnya enggak setajam saya. Ini saya asek-asek aja di sini, diasek-asek bentar. Nah tapi dari sisi dalam ya, kalau dari dalam kita misalkan ini sobek sedikit nggak masalah, toh di dalam ini ya kadang-kadang kena sedikit, tapi kalau dari luar nanti rusak. Kalau punya pelanggan bisa diomelin, apalagi kalau celananya yang mehong. Nah ini udah lepas ya, udah dipotong. Nah baru nanti kita bisa bersihkan juga sekalian ini biar sisa tres-tresannya ini lepas. Ini cara bongkarnya ya. Ini saya pikir nggak semua orang bisa, mungkin kalau yang udah mahir, udah pro pasti bisa, tapi biar buat pemula yang baru punya usaha permak biar tahu caranya. Kemudian silahkan teman-teman bongkar bagian yang ini sini, bentar tak kok muter-muter ya ini. Nah ini dibongkar dulu, jadi ini dilepas dulu ininya ya. Oke, sebenarnya sih urutannya boleh, yang penting lepas semua ini perlu dilepas. Bentar, gimana nih? Kalau saya dari sini biasanya tak asak dikit. Ini lumayan kenceng ya, jahitannya bagus. Kalau yang ini biasanya enteng, ini lumayan berat. Ini juga pakai benang tebel soalnya sih. Nah dilepas sampai kira-kira bagian pisau-pisauan sini, ujung golbi ya. Ini kan ada jahitan yang melengkung. Nah sampai sini pokoknya bisa. Kemudian saya akan lepas sisi yang sini dulu, boleh ya. Nah ini tak lepas dulu sininya, kita ambil sletingnya. Nah sletingnya tak ambil dulu.
Kalau teman-teman nggak yakin guntingnya mampu seperti ini, boleh pakai silet, pakai pames ya, atau pakai cutter, silahkan pakai apa saja. Pokoknya ini, nah ini kalau saya seperti ini, saya potong sedikit, tak tarik sedikit, potong sedikit, tarik sampai bagian sletingnya ketarik. Ini cara bongkarnya penting ya. Kalau nggak tahu bongkarnya gimana mau ganti. Jadi biar teman-teman yang punya sleting rusak atau mungkin mengerjakan punya tetangga baru belajar, bisa nonton tutorial JS ya. Gampang kok kalau bisa. Kalau udah tahu, kalau belum tahu triknya ya nanti salah dan bisa panjang sebelah nantinya, bisa gelembung juga. Nah ininya dipotong juga ya, isi dalam ini dari dalam. Nah ininya saya ambil. Intinya kita memotong benang yang ini tadi yang jepit ini supaya lepas lightingnya ya. Ini bagian sisi golbi yang ini, sisi dalam ini udah saya lepas. Jangan lupa dibersihkan sisa benangnya. Ini benangnya biar nggak ngerawis ya. Oke, benar. Pokoknya biar rapi, jadi pengerjaannya itu biar kalis. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk pelepasan area yang sisi golbi. Golbi itu yang ini ya, tadi yang conglot. Oke, saya mau lepas dulu yang ini boleh. Soalnya ini saya mau ganti benangnya juga sekalian. Ada yang teknik dicolong doang, tapi ini saya mau lepas, jadi dari semacam kayak dari awal gitu ya. Nanti jahitannya ini kita ganti. Nah ini dilepas dulu. Ini settingnya belum lepas ya, masih nempel sama golbinya seperti ini. Nah jadi bongkarnya aja harus tahu caranya. Kalau bongkarnya nanti nggak tahu, pertama kadang-kadang nggak efisien, malah jadi kelamaan nantinya. Kemudian kalau kebongkarnya kebanyakan, malah jadi kerja 2 kali. Harusnya yang nggak perlu dibongkar gitu kan. Nah ini saya bongkar sedikit sampai area jahitan golbi sini lepas. Tapi jangan dilepas ininya ya, ininya biar nggak lepas. Nah ini benangnya ini tak lepas dulu, area golbi. Jadi ini benang duanya itu, nah ini tak lepas semuanya nih, jahitan yang 2 ini, trace keduanya ini. Ini jahitan 2 itu hanya variasi, sebenarnya boleh 1, nggak harus, tapi biasanya standarnya ini kan mirip, walaupun ini celana taktikal ya, tapi dia mirip kayak jean jahitannya ininya, persis kok, sama saja. Nah ini sletingnya saya lepas, sleting yang lamanya dari golbinya yang nempel. Biasanya ada 2 jahitan di sini biar lebih kuat. Kalau 1 nanti lawan lepas. Duh lumayan kencang nih. Tak pas dulu. Nah ini sletingnya sudah kena teman-teman ya. Jadi ini tinggal ini dirapikan. Ini kalau ada sisa benang seperti ini, biar nggak ngerawis, dirapikan ya. Nanti setelah dirapikan ini udah benangnya udah nggak ada, baru kita mulai untuk pemasangannya. Nah setelah dibongkar, kita mulai tahapan penjahitannya. Ingat kalau jahit, saran saya celananya itu dibalik ya, dari ini di sisi dalam, sisi luarnya di bagian dalam, dibalik pokoknya biar gampang nanti gerakannya. Oke, kita siapkan sletingnya, kemudian kita siapkan instalasi benangnya. Di sini saya menggunakan benang yang besar teman-teman, benang ukuran 20/3, nggak ada nomornya di dalamnya ya. Biasanya ada, tapi ini 20/3, pokoknya benang lepis gitu ya, tapi yang tipis nggak terlalu besar. Oke, bentar tak pasang dulu. Nah ini saya udah instalasiin. Silahkan teman-teman kalau yang mau tahu cara masangnya, simak di video saya yang lain, udah ada cara masang benang lepis ya untuk settingannya. Tapi saya pakai benangnya itu nomor 14, masih bisa kok kalau itu. Tapi yang organ ya, kalau yang KW nggak bisa. Biar teman-teman tahu, kalau ragu boleh pakai nomor 16. Jarumnya itu biar sesuai, nanti nggak gampang patah. Nah saya pakai sletingnya yang mana sih ukurannya? Untuk menentukan ukuran sleting, jadi di sini saja nih, pakai sisi yang ini kan golbi ya. Sleting kan berarti panjangnya, nanti batas sletingnya itu kita tentukan kira-kira biasanya 2 cm dari ini kan golbi ujungnya. Nah ini batas sleting, ini batas pembatasnya itu ya, nanti untuk posisi ininya. Jadi biar teman-teman tahu, ini nanti posisinya pokoknya di sini sejajar dengan ini ya, tingginya gitu ya. Jadi naik turunnya itu berapa. Nah sebenarnya saya bisa pakai sleting ini. Nah ini udah pas nih sebenarnya nih, ini pas mantep. Tapi saya mau pakai yang ini, jadi biar teman-teman tahu. Kalau pakai sleting yang panjang bisa nggak, contoh bisa dipotong, nggak masalah. Jadi yang penting yang bawahnya ini yang dipaskan, ya.
nanti atasnya kita potong. Jangan ininya diturunin, dipasin, ininya dipotong, jangan ya. Ini aja yang dipotong. Ya, ini setting saya stoknya udah lama, ini kayak hitamnya jelek ya. Tapi nggak apa-apa, ini masih bagus kok. YKK. Oke, kita mulai tahapan penjahitannya. Jadi saya pelankan teman-teman ya, biar teman-teman mudeng, biar nggak buru-buru. Yang penting kan belajar itu tahu ilmunya ya, biar nanti belajar di JS itu pinter. Bermak itu bisa cuman ganti sleting. Oke, kita atur posisinya seperti ini. Kita rentangkan untuk golbinya ya. Ini tadi kan nyatu seperti ini. Nah, ini seperti ini ya, kayak kita bikin aja ya, seperti ini. Kemudian kita letakkan sletingnya. Ingat, sletingnya itu ini bagian luar, nantinya dibalik dulu. Nah, seperti ini, diletak sini ya. Ingat, jangan seperti ini sisi jangan ya. Jadi saling nah seperti ini. Kemudian posisinya seperti saya bilang tadi, ini tadi kan ada bekas untuk pembatas sletingnya ya, ini di sini. Nggak tahu pakai ini kelihatan kan nih, pakai biru coba lah, pokoknya yang penting ada pembatasnya. Ini sejajarkan dengan yang ini kira-kira ya. Kalau nggak sejajar, yang penting boleh naik sedikit nggak apa-apa, jangan terlalu turun seperti ini. Oke, kemudian ini kita sejajarkan, ratakan ke sini. Nah, segini ya. Kalau teman-teman lihat, ini sejajar dengan ininya, bagian pinggirnya yang ini loh. Jangan terlalu masuk, tapi boleh masuk sedikit, nggak apa-apa. Nah, saya segini aja. Ini ratakan pokoknya. Kita mulai jahit. Yang dijahit sisi yang ini ya. Daun sletingnya yang sini nih, tak jahit sekali. Saya sudah siapkan, bentar tak nyalakan dulu mesinnya. Saya jahit maju. Ini nanti jahitannya itu 2 kali ya. Sekali ke sana. Oh ya, kalau jahit seperti ini usahakan bagian yang golb ini ditarik teman-teman sedikit. Jadi nanti biar nggak gelembung sletingnya. Teman-teman mungkin pernah kalau jahit sleting itu gelembung. Nah, ini ditarik sedikit ya. Ini untuk menghindari gelembung, jadi biar nggak panjang bagian sletingnya. Ditarik dulu. Ini saya jahit tepi 1. Bentar sambil saya luruskan. Kemudian kita balik ke bawah. Ini untuk mengulangi saja, sebenarnya 1 juga bisa, tapi biar kuat. Nah, ke bawah seperti ini. Oke. Nah, ke bawah seperti ini. Bentar. Kemudian kita potong sisa benangnya. Nah, nanti kalau kira-kira kalau ini sudah seperti ini, bentar, tak delokakan. Nah, ini biar pokoknya biar rata ininya ya, jangan kebanyakan, juga lurus ininya. Oke. Kemudian langkah selanjutnya, kalau dilihat dari luar ya, ini seperti ini, nggak kelihatan lightingnya ya. Oke. Kemudian selanjutnya kita potong yang sisi ini boleh. Nah, ini nih, ini tak buka ya. Nah, yang sebelah golbi ini kita bisa potongnya seberapa ya, sesuaikan dengan panjang golbinya ini. Nanti kan ini masuk ya. Bentar, ini tak potong kira-kira segini. Jahitannya nanti di sini nih. Nah, nanti kita bisa rapikan. Teman-teman boleh jahit golbinya itu dari luar, menepak atau mengecap yang tadi. Kalau masih kelihatan dari sisi sini nih, ini kan ada jahitan lagi nih. Ini ada bekasnya nih, kelihatan kayak nih, rintik-rintiknya. Nggak tahu. Nah, ini kan boleh dari sini atau dari sisi dalam bikin yang baru. Tapi alangkah baiknya kalau jin mengikuti yang luarnya saja. Jadi posisikan seperti ini. Kalau teman-teman ragu boleh dari dalam sini. Tapi saya sarankan seperti ini saja dari sisi luar. Oke. Nah, ini bentar ya, pelan-pelan ya. Saya akan berusaha mengatur ini. Pastikan ininya nggak jitet, rata. Dan ini dimasukkan untuk bagian dalam ininya udah dimasukkan ya. Nah, sisa yang tadi potongan ini kita jahit. Saya akan jahit 2 kali biar kelihatan kayak aslinya ya, walaupun nggak mungkin sebagus aslinya ya. Kalau aslinya kan pakai benang 2, jarum 2. Ini jarum 1, harus diulang 2 kali. Diratakan dulu. Kalau teman-teman nggak bisa rata, boleh dikasih jarum pentul dulu sininya biar nggak geser. Kalau masih pemula ya. Pelan-pelan saja jahit ini, jangan digenjot ngebut. Bentar. Nah, ini digeser dulu sedikit lightingnya biar nanti nggak ganggu. Kalau di sini nanti ganggu ini. Dijahit. Saya ngikuti bekas jahitan yang lama. Nggak tahu megol-megol apa enggak ya. Oke. Nah, sekiranya mau nyampe ke bawah, ini kan ada 2.
ini ada setting daun yang ini, kita singkapkan yang ini, yang sebelah sini, biar nggak kejahit ya. Nah soalnya mau ke sini nantinya ya, disingkapkan, digeser gitu ya. Yang satunya nggak apa-apa kejahit. Oke, bentar, pelan-pelan saja tak tuntun. Ini kalau nggak nanti mencodol. Nah ini udah satu kali jahit. Sebenarnya kalau sekalipun ini udah nggak masalah ya, tapi bagusnya kita ulangi lagi biar sama kayak aslinya. Nah ini saya tunjukkan hasil sementaranya. Nih kalau dari sisi dalam, tadi jahitannya itu dari sini ya, ser. Nah ini disingkapkan biar nggak kena ininya. Yang satunya ini, kalau satunya nggak apa-apa yang ini, ya, ngerti ya? Oke, kita jahit lagi, satunya lagi, jahit sejajarnya. Ini kan ada 2 bekas jahitan. Kita ulangi. Ini saya nggak ada celana jeans sih ya. Ini celananya kampas, jadi warnanya mirip, tapi mudah-mudahan kelihatan. Teman-teman bisa mengikuti. Ini bisa dipraktekkan sama aja kok kalau jahit jeans, cuman beda warnanya. Oke, nah saya ulangi lagi dari satunya sini, set, tinggal kita jahit lagi. Belok pelan-pelan. Nah sama kayak tadi, ininya jangan dikenakan, yang tadi saya lupa. Nah ini ya, mumpung belum kena tadi, yang ininya ya, yang bawah ini ditarik. Oke, gampang kok. Ini teman-teman perhatikan saja, saya coba jelaskan sedetail mungkin. Nah kemudian bagian atas ini sisa benangnya yang tadi kan startnya di sini, kita potong biar rapi. Langkah selanjutnya setelah bagian ini kita jahit, kemudian kita matikan bagian atasnya. Ini kan belum dimatikan nih, masih belongo. Oke, matikannya boleh dari sisi dalam atau dari sisi luar. Saya jahit dari sisi luar saja seperti ini, bagian ban pinggangnya ya. Oke, jahitnya jangan dikebut ya, nanti kan dia ada sletingnya, takutnya mengenai di bagian biasanya. Ini saya raba, ini keras, dituntun saja. Kalau matikannya diangkat sedikit boleh. Nah ini dipakai tangan saja, jangan digenjot. Sambil kita meraba ada ininya enggak, besinya gitu ya. Kalau teman-teman digenjot nanti bisa rompol jarumnya. Itu triknya. Nah kalau kira-kira udah melewati ini kan jarum di apa namanya yang keras itu, besi di sini, baru kita boleh lewati sedikit. Set, kita bisa matikan sedikit seperti itu. Kalau asal nanti bisa patah jarumnya ya. Oke, nah area sisi golbi sudah beres. Sekarang kita tinggal urus sisi yang congklot, yang sebelah sini masih belum di ini ya. Caranya seperti ini. Untuk jahit bagian yang ini teman-teman, kita paskan dulu sisi ke atas, disejajarkan saja. Prinsipnya biar nggak panjang sebelah, kita akan potong sejajarkan dengan yang ini. Nah ini ya, disejajarkan. Nanti kan ada jahitan di sini nih. Oke, nah ini ditandai saja. Pokoknya bikin garis sama dengan yang ini. Pokoknya nah gitu ya kira-kira ya. Bentar tak tandai lagi biar kelihatan. Pokoknya biar sama. Oke, ini buat tanda saja. Kemudian kita bisa potong. Motongnya jangan pas di sini, dilebihkan kira-kira 1 cm di atasnya. Ini nanti untuk area masuknya, jadi untuk perbatasan atasnya. Nanti yang dimasukkan itu yang ini. Nah ini nanti akan dimasukkan ke sana. Pokoknya ini nanti, nah di sini kira-kira kalau di luarnya ya. Tetapi ini kan di dalam. Nah ini dikasih kapur biar gampang. Oke, kita jahit seperti ini. Tadi kan udah dipotong. Sekarang kita masukkan, diselipkan. Nanti kan menyelipnya di sini ya. Nah biar kelihatan cuman bagian ini aja. Tapi dengan memastikan ininya udah masuk ke atas nantinya. Oke, saya dorong pelan-pelan. Saya dorongnya pakai ini sih ya, gunting ya. Saya biasanya pakai gunting seperti ini. Udah tak dorong ke atas. Bentar, biar kelihatan pelan-pelan. Sebenarnya sih gampang, cuman sekarang saya pelan-pelan. Ini kalau ganti saya paling 5 menit nggak nyampe. Ya yang penting udah kira-kira tadi corekannya sejajar dengan benang ini ya. Jadi nanti nggak panjang sebelah. Soalnya biasanya kalau pemula itu nanti sletingnya itu masangnya itu panjang sebelah. Kalau nggak gelembung. Nah udah masuk, kita bisa mulai matikan sekalian dijahit dari
sini yang penting nggak kenai slatingnya ya, nggak kena besinya. Nah kalau besi kan tadi di sini berarti masuknya kira-kira samping sini ujung gunting ya. Nah kita matikan saja sekalian. Kalau udah ketancap seperti ini udah aman, nggak bakal geser. Kita bisa atur. Nah kita atur ratakan seperti ini. Bagian bawah ini, oh ini tadi belum buka sedikit. Bentar, ini belum kebuka tapi jangan sampai lepas ya. Kalau lepas agak susah golpinya. Ini ya. Kita atur seperti ini nantinya. Oke. Dimengerti? Pokoknya ini diatur supaya rata dengan ini, jangan terlalu masuk ke sini, keluar ke sini, jangan sampai masuk ini juga kelelep. Nanti settingnya jepit cepet rusak. Oke. Paling bagusnya diratakan dulu seperti ini. Saya jahit pelan-pelan. Nah, biasanya ada kendala juga kalau celana jeans yang melar, dia teman-teman boleh matikan dari sini dulu nggak apa-apa, atau pakai jarum pentul sedikit nggak apa-apa. Nah kalau ini saya biasanya jahitnya saya agak angkat sepatunya. Kalau kebetulan pakai mesin ini kan bisa ya, sambil jalan diangkat sedikit. Jadi biar dia itu nggak geser ke sini semua. Pokoknya biar rata gitu ya. Tinggal saya jalankan ke bawah. Ini pastikan dirata dulu ininya. Nah, letakkan seperti ini. Sampai kemana? Pokoknya sampai sedalam mungkin, melewati pembatas ini. Yang paling penting jahitan yang ini itu melewati pembatas ini. Ke sini pokoknya tapi ya. Oke. Ini ya. Ini dia. Kita bisa cek dulu sebelum dimatikan untuk trash yang ininya. Dan ini sisa benangnya. Tak potong. Nah kita bisa cek hasilnya udah bener belum. Nah kalau udah rata, udah nggak gelembung itu udah oke. Kalau masih gelembung berarti ada yang salah, boleh dibongkar dulu yang ininya, geser naik turun. Tapi biasanya kalau teman-teman ngikuti cara saya ditandai dimasukkan itu pasti bener. Paling bedanya nanti kalau yang belum pinter sini yang kerut, itu lebih mudah bongkarnya daripada yang naik turun ini ya, susah gitu. Yang penting rata ininya, jangan sampai ininya itu ya gini. Masa setting jatuhnya di sini kayak gini ya, panjang sebelah atasnya atau enggak kayak gini. Kan lucu. Oke, sekarang saya akan matikan bagian atasnya ini. Ini kan belum dimatikan tadi, kesininya ya. Saya matikan dulu. Oke, nah ini bagian yang ini kan mau melewati ada sleting ya. Ini ada besinya. Ini kalau besi ini suka patah jarumnya kalau nah itu, kalau kena pas di ininya. Nah yang penting melewati dikit, udah nggak apa-apa, saya matikan sedikit. Oke, yang penting hati-hatinya pas di sini. Kalau slating kain sih nggak masalah ya, kalau slating jeans bisa rompol nanti jarumnya. Nah sekarang kita tinggal matikan yang bagian bawah. Bagian bawah seperti ini dari sini ya. Jadi kita akan matikan jahitnya dari sini teman-teman. Saya tunjukkan. Jadi jahit dari sini, ini kan ada jahitan tadi, ini sudah kita bongkar, ini nggak usah dilepas nggak apa-apa, nanti ditumbuk juga bisa. Jahit ke sini, muter ke bawah lagi sampai di mana. Sebenarnya teman-teman nggak harus mengikuti yang ini, yang penting sejajar dengan yang bagian dalam ini, pembatas yang besi ini itu minimal segitu. Jadi boleh di bawah dikit tapi jangan terlalu atas, nanti dia pembatasnya terlalu kelelep, tenggelam gitu ya. Kalau kita matikan di atas nanti pembatasnya nggak kelihatan, kalau di bawahnya dikit masih kelihatan kalau kita buka. Jadi slatingnya nggak terlalu turun ke bawah nantinya. Kalau kayak gini kita batasi jadi masih ini. Kalau pembatasnya terlalu atas nanti slatingnya menep. Mungkin teman-teman pernah dapat slating yang terlalu dalam dan kita mau slatingnya agak susah. Nah itu disebabkan ini matinya terlalu ke atas. Oke, ini saya tinggal ikuti saja dari yang jahitan lama. Kita geser sedikit. Pastikan ini bawahnya rapi ya. Jangan ada yang ketekuk, dirapikan. Saya sampai sini kira-kira tadi pembatas slating pokoknya ini ada bekasnya kelihatan ya. Ini kalau teman-teman ragu, biasanya bagian ini paling keras, boleh dituntun saja, nggak usah digenjot pakai mesin. Kalau ragu kayak gini aja pelan-pelan. Apalagi kalau celana jeans yang kuno itu ya, waduh tebel banget, OS-nya 15. Minta ampun tebelnya. Nah kalau ini kan masih enteng sebenarnya. Nah dituntun saja sini. Kalau saya biasanya tuntun. Kalau yang ragu ini jarumnya, masalahnya saya nggak pakai 16. Balik lagi sekali ke sini. Jadi
lama sedikit tapi efektif, nggak bikin jarum patah gitu ya, lebih rapi juga sih. Nah seperti ini. Oke, dituntun biasanya paling 3 atau 4 langkah gitu ya. Oke, udah, kita lanjut ke bawah, ngikuti aja jahitan yang lama tadi. Ini yang lamanya malah belok ya, saya nanti bikinnya agak rapi. Bentar, ini saya genjot sedikit, nggak apa-apa. Set, nah. Oke, udah saya jahit. Saya bikin agak lurus, soalnya tadi yang lamanya agak bengkok. Nah, jadi tadi saya jahit ke sini, set. Ini tadi ada pembatas di sini ya, pembatas besi di dalamnya maksudnya. Nah, langkah terakhir kita matikan lagi. Tadinya ada trash di sini ya. Ini fungsinya untuk apa sih trash ini? Ini saya tunjukkan. Dari dalam ya, kalau dari luar kan tadi yang sisi sebelah, pokoknya dari melengkung di sini. Nah, tadi yang kita bongkar. Nah, ini kan nanti di sini. Nah, itu fungsinya biar buat apa sih? Biar nggak ini nggak kempleh-kempleh juga. Ini biar melindungi area kulit kita. Mungkin maaf kemaluan kita ya, biar nggak nemplek di sleting. Ini kan apalagi besi nih ya, gelik gitu ya. Nah, ini ditutup di sini. Ini ada fungsinya. Nggak, ini bukan ini. Sebenarnya teman-teman bisa dimatikan saja dari sini. Nah, ini kan bisa disatukan. Tapi biasanya kalau jeans standarnya itu dari luar. Jadi yang penting teman-teman harus ini dirapikan dulu. Jangan asal kayak gini ya, di trash tapi nggak kena ini sama aja bohong. Nah, di ini kita matikan. Matikannya itu di mana sih sebenarnya? Nggak ada aturan bakunya ya. Boleh agak turun sedikit nggak apa-apa, sejajar dengan ini nggak apa-apa di sini. Nah di sini atau di sini juga nggak masalah. Itu nggak ada aturan bakunya. Yang penting yang tadinya itu nggak kempleh-kempleh. Saya ikuti saja yang bekas lama ya, seperti ini. Di sini maju mundur. Nah, gitu aja. Nah, biasanya kadang-kadang ada yang jenis sejajar itu nggak ada aturan pastinya, sama saja kok nggak masalah. Yang penting teman-teman tahu fungsinya. Nah, jadi trashan tadi jangan sampai ininya nggak kena. Kalau itunya nggak kena nggak ada fungsinya, ya seperti itu. Oke. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya hasil jahitan penggantian resleting celana jeansnya. Sebenarnya ini celana kargo ya, ini bukan celana jeans tapi sama saja. Yang penting itu kalau kita kancingkan seperti ini hasilnya itu ya, itu enggak gelembung, di ini rata ya, seperti ini ya. Kemudian nanti settingnya itu ini enggak kelihatan gitu ya ininya. Jadi kalau dipakai itu rapi seperti itu. Kemudian untuk pembatasannya juga benar sejajar. Jadi oke, seperti itu ya. Tadi kan kalau yang lama ini turun, kalau ini udah nggak turun, udah mantap. Oke, seperti itu ya tutorial cara mengganti celana jeans, mengganti sleting celana jeans kebalik-balik ya. Semoga bermanfaat. Silahkan kalau ada yang kurang jelas sampaikan di kolom komentar, atau mungkin teman-teman ada saran masukan untuk saya bikin konten apa lagi. Oke. Selamat siang, selamat berkarya. Saya Sumanto dari Jamla Studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.